Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, yang dimana kita sedang bahas menuju negeri abadi kedua, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kajian lalu kita telah bahas tentang dalil-dalil yang menceritakan kepada kita adanya makhluk-makhluk Allah yang sudah masuk surga, yang pernah masuk surga sebelum hari kiamat. Ini juga satu hal yang menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, ya. Surga itu sudah ada, bahkan sudah ada sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, beliau diciptakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tum. Silahkan kalian nikmati makan apa yang kalian inginkan. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, kamu akan menjadi orang yang zalim. Surga sudah ada. Dan di akhirat kelak, ikhwah azallahu wa iyyakum, surga merupakan tempat tinggalnya orang-orang beriman, tempat mereka menikmati hari-harinya di akhirat kelak. Pembahasan kita pagi hari ini yaitu tentang surga dan penghuninya abadi selamanya. Artinya tidak akan ada berakhir. Walaupun berakhir itu dengan artian ada yang menyebutkan tiba-tiba mereka tidak bergerak, kemudian atau menjadi benda padat, dan seterusnya, ikhwah, tidak. Surga dan penghuninya kekal selamanya, menikmati penghuninya, menikmati surga dengan senikmat-nikmatnya. Surga juga memberikan rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surganya, dan itu kekal juga selamanya. Baik surganya maupun penghuninya itu kekal selamanya. Nanti akan kita bahas. Mengapa ini perlu dibahas? Memang bukankah kita sudah sama-sama faham bahwasanya surga itu akan kekal? Nanti kita akan bahas, ikhwah. Mengapa ini perlu disinggung? Pertama kita lihat an-nusus dalatu ala dzalik. Nas-nas, dasar-dasar yang menunjukkan bahwasanya surga
dan penghuninya itu kekal selamanya, tidak akan pernah berakhir. Al-jannatu khalidatun la tufni wa la tabid. La tafni wa la tabid. Surga itu kekal, takkan pernah binasa dan takkan pernah musnah, takkan pernah berakhir. Wa ahluha fiha khalidun, dan penduduknya, penghuni surganya, warga surganya, mereka kekal di dalam surga. La yarhaluna anha, mereka tidak akan pernah berpindah dari surga. Mereka tidak akan pernah beranjak meninggalkan surga. Wala yad'anuna wala yabiduna wala yamutun. Mereka akan senantiasa abadi, tidak akan pernah berakhir, dan mereka tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Dukhan ayat 56, la yadhuquna fihal mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Sesungguhnya mereka tidak akan pernah merasakan lagi kematian kecuali kematian yang pertama. Mereka tidak akan pernah lagi merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Wa waqahum adzabal jahim, dan mereka akan diselamatkan, dilindungi dari azabnya neraka jahanam. Demikian ikhwah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya setelah manusia itu dimatikan, maka tidak akan ada lagi kematian-kematian berikutnya, baik penduduk surga maupun penduduk neraka. Lantas ikhwah, bukankah dalam ayat dikatakan Rabbana amatnataini wa ahyaitana tnataini? Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Ikhwah, perlu kita perhatikan, kematian yang dimaksud yang pertama adalah kematian sebelum kita ada. Sebelum kita ada, atau di saat kita belum ditiupkan ruh, seperti janin yang ada dalam perut seorang ibu, rahim seorang ibu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, inna khalqakum yujba'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Arba'ina yauman nutfatan. Bahwasanya ciptaan kalian itu berada di perut ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah juga dengan waktu yang sama. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan masa waktu yang sama. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging dengan waktu yang sama. Fayursalu ilaihi malak fayunfakhu fihi ruh. Maka setelah itu barulah malaikat diutus oleh Allah dalam rahim seorang ibu dan ditiupkanlah ruh. Berarti sebelum ditiupkan ruh itu ada sebuah kematian dan dia benda mati. Ya, dan dia benda mati. Kemudian setelah ditiupkan ruh, maka hiduplah, jadilah seorang manusia. Sampai dia lahir atau dia hanya sebentar hidupnya kemudian dia meninggal dunia, kemudian gugur, atau sempat lahir atau sempat dewasa atau sempat tua baru dia meninggal dunia. Itulah yang dikatakan 2 kali mati. Amat tanasnataini wa ahyai tanasnataini. Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan 2 kali. Adapun yang dimaksud ayat ini, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan lagi kematian kecuali kematian yang pertama. Maksudnya bukan benda mati sebelum ditiupkan ruh, tapi seorang yang sudah hidup kemudian dicabut nyawanya. Jadi kematian ini yang dimaksud dicabut nyawanya. Maka penduduk surga dan penduduk neraka sejak saat itu, ya, penduduk surga sejak saat itu tidak akan lagi pernah merasakan kematian yang kedua. Tidak akan lagi pernah ada kematian. Demikian juga penduduk neraka. Mereka yang kekal dalam neraka tidak akan lagi ada yang namanya kematian. La yamutuna illal mautatal ula. Mereka tidak akan mati kecuali
kematian yang telah mereka alami sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surah Al-Kahfi ayat 107 dan 108, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan tempat tinggal di surganya, surga Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dan mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak akan menginginkan pindah darinya, pindah dari Firdaus. Itulah ikhwah. Jadi orang-orang yang sudah ada di surga, sudah mendapatkan tempatnya di surga, sedikit pun tidak ada terbetik dalam hati mereka untuk meninggalkan surga tersebut. Beda halnya dengan penduduk neraka, mereka berupaya untuk meninggalkan neraka. Demikian ikhwah, setiap kali mereka berusaha mau keluar, sudah hampir keluar, kemudian mereka jatuhkan lagi masuk ke dalam neraka. Keinginan mereka yang sangat mereka inginkan adalah meninggalkan neraka. Beda halnya dengan surga. Mereka yang sudah berada di surga sedikit pun tidak ada keinginan untuk meninggalkan surga, untuk pindah ke tempat lain. Tidak ada. Makanya khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di surga dan mereka tidak ada sedikit pun berkeinginan untuk pindah meninggalkan surga. Waqad suqna 'indal hadithi khuludin nar. Kita juga sudah bicarakan, kita sudah jelaskan, kita sudah cantumkan di saat kita berbicara tentang masalah kekalnya penduduk neraka, kita sudah bicarakan al-ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah SAW anil dzabhil maut bainal jannati wan nar. Di saat kita membahas tentang kekalnya penduduk neraka, kami sudah jelaskan, kami sudah cantumkan, kami sudah bawakan hadis-hadis yang menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa kematian nanti akan disembelih antara surga dan neraka. Summa yuqalu li ahlil jannati wa li ahlin nar. Kemudian setelah itu dikatakan kepada penduduk surga dan kepada penduduk neraka. Ini ikhwah, hadis ini kalau kita lihat lagi ke belakang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utiyal mautu kematian itu didatangkan bisyaklil kabsh, yaitu didatangkan seperti dalam bentuk kambing, fayudhbahu bainal jannati wan nar. Lantas disembelihlah kambing yang ini merupakan kematian, yang merupakan bentuk dari kematian, disembelihlah di antara surga dan neraka. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwasanya suatu benda yang sifatnya abstrak, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mengkonkretkan. Kematian ini kan benda yang abstrak. Kematian, apalagi ikhwah pahala, kemudian apalagi ikhwah puasa, ya. Ini kan benda-benda yang dia tuh konkret, tapi Allah Maha berkuasa untuk ini benda-benda yang abstrak, Allah Maha berkuasa untuk mengkonkretkannya. Makanya nanti puasa akan memberikan, ibadah puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang rajin berpuasa. Pahala dan dosa, ini pahala dan dosa itu benda, kata benda memang, tapi ini kata benda yang abstrak. Kita nggak tahu nih gimana bendanya, tapi kita tahu itu kata benda. Di akhirat di hari kiamat nanti Allah akan mengkonkretkannya sehingga dia bisa ditimbang, ada beratnya. Demikian ikhwah, pahala ada beratnya, dosa ada beratnya.
Demikian ikhwah, benar-benar sesuatu yang nggak masuk nalar kita. Dan memang nalar kita itu nalar yang terbatas. Sebagaimana panca indera kita itu terbatas. Kita melihat tapi terbatas dengan tembok. Kita mendengar terbatas dengan benda. Apalagi ikhwah, kita bisa merasa terbatas dengan apapun. Panca indera yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, walaupun bisa kita laksanakan, bisa kita fungsikan, tapi dia terbatas. Demikian juga halnya dengan nalar kita, dengan akal kita. Akal, Allah beri kita akal, dan Allah perintahkan bagi kita untuk kita agar menggunakan akal. Afala ta'aqilun, afala tatafakkarun, inna fi dzalika laayatil liulil albab. Ini semua ikhwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan akal kita. Tapi akal kita itu terbatas. Ketika akal kita itu terbatas, tidak bisa mencerna apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan kita beriman kepada Allah. Tidak kita ungkiri, tidak kita pungkiri dalil-dalil tersebut. Karena sangat terbatasnya akal kita. Karena sangat terbatasnya logika kita. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat dalam hadis, ternyata pahala ada beratnya, dosa ada beratnya. Demikian ikhwah. Sementara pahala dan dosa itu dia bukan benda sehingga bisa ditimbang. Demikian ikhwah. Hanya kata-kata kita saja yang jadi guyonan, ini orang ini berat dosa. Di dunia tidak kelihatan ada orang yang lebih berat gara-gara dosanya dan ada yang lebih berat gara-gara pahalanya. Nggak ada. Dia tidak menambah berat seorang yang melakukannya. Demikian ikhwah. Tetapi di akhirat dia akan bisa ditimbang. Termasuklah kematian. Kematian. Dia kata benda, tapi bentuknya tak ada. Abstrak. Tapi dia nanti akan dikonkretkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan didatangkan dalam bentuk kambing dan dia pun disembelih. Demikian ikhwah. Kambing ini merupakan perwujudan dari kematian pun disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya ahlan nar, ya ahlal jannati khulud la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kekal, tidak ada lagi kematian setelah itu. Wa ya ahlan nari khulud fala mauta. Wahai penduduk surga, penduduk neraka, kekal, tidak ada kematian lagi. Itu ikhwah. Sejak saat itu, sejak disembelihnya kematian dalam bentuk kambing tersebut, maka tidak ada lagi setelah itu orang-orang yang mengalami kematian. Mereka yang mendapatkan nikmat, maka dia akan kekal merasakan nikmatnya, kekal abadi selamanya. Mereka yang merasakan yang sedang diazab, mereka tidak akan mati di situ dan mereka akan merasakan azab yang sangat luar biasa dan mereka kekal tak akan mati-mati. Demikian ikhwah. Sangkin dahsyatnya neraka itu Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup. Artinya ya memang mereka habis-habisan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adallahu minna wa minkum. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia sesuatu di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwasanya tidak ada lagi kematian setelah itu. Inna muqtadun nusus, dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, annal jannata tukhlaq khalqan ghairu qabilil fana. Ini menunjukkan bahwasanya surga adalah makhluk Allah yang diciptakan memang untuk kekal, bukan untuk musnah. Ya. Diciptakan untuk kekal, bukan untuk musnah. Demikian ikhwah. Kalau Allah ada menyebutkan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu pasti akan musnah. Ikhwah, segala sesuatu akan musnah kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti surga dan neraka. Dia butuh dalil. Demikian ikhwah. Tidak bisa hanya dengan mengatakan kullu man 'alaiha fan, semuanya pasti akan musnah. Berarti semua yang pasti akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwah tidak bisa kita general hanya dengan ayat ini, karena ada ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang harus kita kumpulkan.
Dan ternyata makhluk Allah tersebut makhluk yang kekal, tidak akan musnah. Ya, tidak akan musnah. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Baik. Inna muqtadun nusus annal jannata tukhlaqu khalqan ghairu qabilil fana. Bahwasanya dari nas-nas yang sudah kita bahas, yang kita sudah ceritakan tadi, bisa disimpulkan bahwasanya surga adalah makhluk Allah yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk kekal dan abadi, bukan untuk musnah di akhirnya. Wa kadzalika ahluha, demikian juga halnya dengan penduduknya, penghuninya. Wa fil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qal may yadkhulul jannata yan'amu la yab'asu wa la yabla thiyabuh wa la yafna syababuh. Orang-orang yang masuk ke surga, kata beliau, yaitu akan mendapatkan nikmat. Mereka tidak akan pernah susah, tidak akan pernah rusak pakaian mereka, dan tidak akan pernah berakhir kepemudaan mereka. Jadi penduduk surga itu tetap muda, tidak menjadi tua. Beda halnya berbanding terbalik dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang tadinya bayi, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia. Itu siklus yang harus dijalani oleh manusia. Siapapun manusianya. Siapapun manusia tanpa terkecuali. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, innaka mayitun wa innahum lamayitun. Ya Muhammad, kamu akan meninggal dunia. Orang-orang juga meninggal dunia. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul dan sudah berlalu rasul-rasul yang lain. Afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apabila Muhammad itu meninggal dunia atau terbunuh, in qalabatum ala aqabikum, kamu akan berbalik dengan kakimu, artinya kamu akan kembali kafir. Di sini menunjukkan ikhwah bahwasanya ya tidak ada manusia itu yang kekal. Ya, tidak ada manusia itu yang kekal semasa di dunia. Semasa di dunia, siapapun dia, siklus perjalanan hidup mereka ditiupkan ruh kemudian meninggal. Ada yang ditiupkan ruh sempat menjadi bayi tapi meninggal. Ada yang sempat ditiupkan ruh kemudian jadi janin, bayi, kemudian remaja, meninggal. Ada yang ditiupkan ruh sempat jadi janin, kemudian bayi, remaja, dewasa, meninggal. Ada yang sampai tua baru meninggal. Kemarin ikhwah ada pengumuman ada yang meninggal, nenek-nenek usianya 104 tahun, insyaallah. Ya, kemarin hari Ahad kemarin. Usianya 104 tahun. Tapi begitu pun tetap meninggal. Sampai titik dia harus meninggal. Demikian ikhwah. Dan itu berbanding terbalik dengan penduduk surga. Penduduk surga tidak akan pernah berubah selamanya. Mereka tetap pemuda, tidak akan tua, matanya yang sehat tidak akan pernah kabur, pipinya yang kulitnya yang kencang tidak akan pernah kendur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, dan itulah kondisi mereka, tidak akan pernah berubah. Wala yafna syababuh, dan tidak akan pernah berakhir kepemudaan mereka. Wastami' ila an-nida'il alawi rabbani alladhi yunadi bihi ahlal jannati ba'da dukhulihimul jannah. Coba Anda dengar pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang memanggil penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga. Apa katanya? Innalakum antasihhu wa la tasqamu abada.
Kata Allah kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, sejak saat ini kalian akan tetap sehat dan takkan pernah sakit selamanya. Sehat terus. Demikian ikhwah. Kalau kita di dunia, setelah sehat akan ada sakit yang menunggu. Setelah sakit akan ada kesehatan yang menunggu. Demikian ikhwah. Ya, selalu ada positif dan negatif. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan akan ditunggu, setelah bersama kesusahan itu akan ada kemudahan. Itu ikhwah. Akan ada kemudahan. Artinya kalaupun seorang itu tertimpa suatu musibah, cobaan, maka ketahuilah cobaan itu pasti akan berlalu. Badai pasti segera akan berlalu. Tinggal kita sabar saja menerima terpaan badai tersebut. Jangan sampai goyang dan jangan sampai kita tumbang. Karena badai itu akan berlalu. Sesungguhnya di belakang badai itu akan kita songsong hari yang cerah, yang indah. Makanya jangan tumbang ketika kita diterpa badai. Sabarlah, tegarlah, istiqomahlah. Karena sesungguhnya di balik awan hitam badai yang sangat luar biasa itu ada negeri yang sangat cerah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Innalakum antasihhu falatasqamu. Sesungguhnya kalian itu di surga, ya, sehat terus, tak akan pernah sakit. Wa innalakum antahyau wa la tamutuna abada. Kalian itu di surga hidup terus, tak akan pernah mati-mati. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian itu tidak akan pernah menjadi tua, dan kalian itu akan tetap muda dan takkan pernah tua selamanya. Wa innalakum antana'amu. Kalian akan senantiasa mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Fala tabta'isu abada. Kalian selamanya tidak akan pernah merasa susah. Falidzalika qaulu azza wa jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka pun dipanggil, ya, bahwasanya surga tersebut diwariskan kepada kalian karena apa yang telah kalian laksanakan dan kalian amalkan semasa di dunia. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dari nas-nas jelaslah bahwasanya surga itu kekal selamanya dan penghuninya juga kekal selamanya. Tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah habis, dan tidak akan pernah punah surga dan penghuninya. Mereka senantiasa merasakan kenikmatan surga yang juga tidak akan pernah habis-habisnya. Mereka juga tetap menjadi seorang pemuda dan tidak akan pernah menjadi tua yang akhirnya mati. Tidak, mereka tetap muda selamanya. Itulah surga dan penghuninya. Muncul pertanyaan, apakah ada yang mengatakan bahwasanya surga itu akan punah? Ada. Ya, ada. Ada orang-orang yang meyakini bahwasanya surga itu akan punah. Mari kita lihat. Artinya surga itu pun berakhir, sebagaimana dunia ini akan berakhir. Qala bi fana'il jannah kama qala bi fana'in nar Jahm bin Safwan, Imamul Mu'attilah. Jahm bin Safwan, salah seorang tokoh Mu'attilah. Mu'attilah ini yang mengingkari adanya nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya surga itu akan punah, surga akan musnah, sebagaimana halnya jahanam atau neraka jahanam juga akan musnah, akan sampai pada titik akhir yang membinasakan surga dan neraka. Tentunya kalau surga dan neraka punah, itu tempat penghuninya juga akan punah. Demikian ikhwah. Walaysa lahu salafun qat. Tak ada seorang pun yang berpendapat sebelum dia seperti ini. Wala minas sahabati wala minat tabi'ina lahum bi ihsan.
Tidak juga sahabat pernah berpendapat demikian, juga para tabi'in yang diikuti dengan kebaikan juga tak pernah ada yang mengatakan seperti ini. Wala min a'immatil muslim, para imam-imam muslim juga nggak pernah mengatakan seperti ini. Wala min ahli sunnah itu apa lagi? Wa angkara wa ali ammatu ahli sunnah, dan semua ahli sunnah itu mengingkari apa yang diyakini oleh Jahm bin Sufyan yang mengatakan surga itu akan musnah dan neraka itu akan punah. Wa Abu Hudzail Al-Laf, adapun Abu Hudzail Al-Laf Syekhul Mu'tazilah, dia adalah gurunya Mu'tazilah. Qala bi fanai harakati ahlil jannati wan nar, dia mengatakan bahwasanya nanti penduduk surga dan neraka suatu hari sampai pada titik mereka tidak lagi bergerak. Masya Allah, ya, tak lagi bergerak. Jadi diam bagaikan batu, diam membatu, tak akan bergerak-gerak lagi. Di situ merupakan akhir daripada kisah penduduk neraka dan penduduk surga. Demikian juga penduduk neraka ketika mereka disiksa, hingga akhirnya sampai pada satu titik mereka itu menjadi tak bergerak-bergerak lagi, sudah berubah menjadi benda mati. Itu yang dikatakan Abu Hudzail Al-Laf. Bihaitsu yusiruna ila sukuni daiman, di mana penduduk surga dan penduduk neraka itu satu titik nanti akan sampai pada fase di mana mereka tidak akan bergerak-gerak lagi. La yaqdiru ahadun minhu ala harakah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk bergerak. Wa kullu hadza batil, semua pendapat ini batil. Ya. Demikian ikhwah, tidak ada yang berpendapat demikian. Qala Syarih At-Tahawi, berkata pensyarah Imam Tahawi, wa amma abadiyatul jannah, adapun kekalnya surga, wa annaha la tafna wa la tabid, dan surga itu tidak akan pernah musnah dan punah. Fahadha mimma ya'lamu bid-darurati, dan ini merupakan satu ilmu yang sudah pasti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bihi, karena Rasulullah lah yang telah menceritakannya kepada kita. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia, mereka tempatnya di dalam surga dan mereka kekal dalamnya. Madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk, selama masih ada langit dan bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ata'an ghairu majdud, ini merupakan pemberian ghairu majdud. Ghairu majdud di sini yaitu yang tak akan pernah terputus. Ai ghairu maqtu', yaitu enggak akan pernah terputus. Hud ayat 108. Wala yunafi dzalika qauluhu illa ma syaa rabbuk. Dan ini tentunya tidak bertentangan dengan firman Allah illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwah, ketika Allah mengatakan khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa Allah. Kalimat illa ma syaa Allah inilah yang dijadikan sebagai dalil sebagian orang bahwasanya kalau Allah kehendaki surga itu berakhir, ya berakhir. Karena khalidina fiha, dan dia kekal selamanya, madamatis samawati wal ardh, selama masih ada langit dan bumi, illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Kecuali Allah kehendaki hancur, maka Allah akan hancurkan. Kecuali kalau Allah katakan berakhir, maka berakhirlah surga dan neraka tersebut. Inilah yang dikatakan, yang dijadikan dalil bahwasanya surga, ternyata surga dan neraka itu juga tidak kekal dan abadi. Itu alasan mereka. Kemudian ikhwah, wa qad dzakara syarih at-Tahawi ikhtilafus salaf fi hadhi istisna. Para salafus saleh terdahulu, mereka itu berbeda pendapat tentang masalah istisna. Istisna ini ikhwah yang illa masya Allah itu istisna. Illa itu harful istisna. Para ulama salaf berbeda pendapat terkait dengan makna daripada istisna. Illa masya Allah ini apa maksudnya? Apakah maksudnya yaitu kalau Allah mau hancurkan, hancurkan, kalau Allah mau punahkan, punahkan? Apakah itu maksudnya?
Kemudian ikhwah, wakila, ada yang mengatakan, ya dikata istisna. Ingat, istisna yang dimaksud adalah firman Allah, illa masya Allah. Illa masya Allah. Saya ulangi ayatnya, yaitu surat Hud ayat 108. Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa masya Allah. Ya. Adapun orang-orang yang berbahagia, fa fil jannati khalidina fiha, mereka akan ditempatkan dalam surga, mereka kekal selamanya, ma damatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi, illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat kecuali, apa yang dikehendaki Allah, itu yang dikatakan istisna. Ini maknanya apa ini? Illa masya Allah ini maknanya apa? Demikian ikhwah rahimallahu wa ikum. Ada yang menyebutkan illa masya Allah ini artinya adalah makna illa muddata maktihim finnar, yaitu kecuali masa mereka yang di saat mereka berada di dalam neraka. Wa hadza yakunu liman dakhala minhum ilan nari summa ukhriju minha. Yang dimaksud ini adalah mereka-mereka yang pernah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. La likullihim, bukan untuk semuanya. Demikian ikhwah. Maksudnya mereka yang sudah masuk neraka, ya, maka mereka kekal selamanya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa itu? Apa itu? Yaitu mengeluarkan orang-orang mukmin, walaupun keimanannya sebesar biji sawi, itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak kekal dalam neraka. Karena mereka apa? Karena mereka dipindah dari neraka ke dalam surga, dan kekalnya mereka di surga, bukan di neraka. Itu mana yang pertama. Ya, saya ulangi ikhwah supaya para pemirsa bisa mengikuti. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Hud, ya, ayat 8, fa ammal ladzina su'idu wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang bahagia, fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, maka tempat mereka di surga selama langit dan bumi, illa masya Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang dimaksud itu bukan penduduk surganya, tapi yang dimaksud adalah penduduk neraka. Penduduk neraka ada yang kekal selamanya di dalam neraka, dan ada yang tidak kekal selamanya di dalam neraka. Jadi mereka yang berada di neraka ini kekal selamanya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka dipindah dari neraka ke dalam surga. Seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya disebutkanlah mereka ini al-jahannamiyun, orang-orang mantan penghuni neraka jahanam. Jadi mereka tidak kekalnya di neraka, kekalnya mereka di surga. Wakila, ada juga mengatakan illa muddata maqamihim fil muqif. Ada yang mengatakan kecuali sepanjang masa mereka di saat mereka berada di padang mahsyar. Wakila ila muddati maqamihim fil quburi wal mauqif. Ada juga mengatakan kecuali masa rentang waktu yang telah mereka alami ketika di kuburan dan ketika di padang mahsyar. Wakila huwa istisna'ur rabb wa la yaf'alhu. Ada juga mengatakan ini hanyalah pengecualian dari Allah, dan Allah tidak akan lakukan itu. Allah tidak akan lakukan itu. Kama taqulu wallahi la adriwannaka illa an ara ghaira dzalik. Sebagaimana engkau mengatakan, seperti kalau engkau mengatakan, demi Allah aku akan pukul kamu, kecuali kalau saya berubah pikiran. Wa anta la tarahu bal tajzam bal tujzim bidorbihi. Sementara engkau sampai saat itu tidak melihat untuk tidak memukulnya, kamu tetap berusaha, tetap berniat kuat untuk memukulnya. Jadi ada seorang mengatakan, demi Allah aku akan pukul kamu kecuali kalau aku berubah pikiran. Tapi dia sebenarnya belum ada berubah pikiran pada saat itu, dan tetap akan memukul. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Mungkin ini contohnya ini, dan banyak sekali contoh seperti ini, ikhwah. Seperti apa ya? Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha." Kalau seandainya kami mau, kami berikan semua hidayah kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada lagi yang kafir, tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi setan, tidak ada lagi Firaun. Semuanya orang-orang mukmin semua. Kalau Allah mau, Allah bisa. Tapi kan Allah nggak mau. Demikian ikhwah. Ya, Allah tidak mau seperti itu. Allah yang berlaku adalah ada yang kafir dan ada yang mukmin. Itu ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mampu Allah membuat orang-orang menjadi mukmin semua. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya manusia, jin, dan yang pertama dan yang paling terakhir, semuanya itu memiliki hati yang paling mulia seperti hati orang yang paling mulia di antara kalian. Kita katakan sajalah semuanya seperti hati yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazada fi mulki syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun, tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajul minkum mana qasafi mulki syai'a. Seandainya jin dan manusia yang pertama sampai yang terakhir semua mereka memiliki hati yang sangat buruk di antara kalian, kita anggap saja semua macam Firaun, mana qasafi mulki syai'a, tidak akan berubah sedikit pun kerajaanku. Artinya manusia itu kalau Allah berikan hidayah, semua bisa saja Allah lakukan itu. Karena memang manusia itu beriman semua, kafir semua, itu tidak ada pengaruhnya sedikit terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, kalau kami mau, kami akan beri hidayah semua manusia. Tapi kan Allah nggak mau. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tapi sudah tetapkan bahwasanya aku akan penuhi neraka itu yang terdiri dari manusia dan jin. Demikian ikhwah. Allah tidak mau untuk memberikan semua orang diberi hidayah. Demikian. Kemudian ikhwah, kita lanjutkan. Waqila, ada yang mengatakan illa bermakna waw. Illa dengan artian waw. Dan wa hadza ala qauli ba'din nuhat. Ini berdasarkan pendapat sebagian para ahli nahwu wa huwa dhaif, dan pendapat ini sangat lemah. Wa Sibawahi yaj'alu illa bimakna lakin. Sibawahi, ya syekhnya para ahli nahwu, ya, mengatakan bahwasanya itu illa dengan artian lakin. Fayakunu istisna munqati'an. Dengan demikian pengecualiannya istisna ini istisna munqati'an. Artinya istisna munqati'an itu tidak ada hubungan antara kalimat dengan kalimat sebelum harful istisna dengan kalimat setelah harful istisna. Seperti begini ikhwah. Kalau ada yang mengatakan begini, semua murid-murid kelas SD masuk lokal, ya, murid-murid SD masuk lokal, masuk kelasnya, kecuali kelas 1. Nah, ini kan ada hubungannya, karena kelas 1 itu termasuk dalam kategori SD, ya. Itu namanya ada hubungan antara kalimat sebelum istisna dengan kalimat setelah istisna. Ada yang ada yang terputus ikhwah, tidak ada hubungannya. Seperti semua anak kelas 1 masuk ke lokal kecuali bapaknya. Nah, bapaknya ini kan tidak termasuk dalam kategori anak kelas 1. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan al-istisna munqati', yaitu terputus. Warajjahu Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir menguatkan pendapat Sibawahi ini, yaitu illa dengan artian walakin. Wa qala, mengatakan innallaha ta'ala la khallafa liwa'dih. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa qad wasala al-istisna, dan
Waqad wasal istisna, karena istisna itu disambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ata'an ghairu majdud, pemberian yang tak terputus-putus. Perhatikan. Kan Allah mengatakan, wa ammal ladzina su'idu fa finnari khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa masya Allah, illa masya rabbuk. Bahwa adapun orang-orang yang berbahagia, mereka akan dimasukkan ke dalam surga kekal selamanya, selama langit dan bumi, illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir ayat, ata'an ghairu majdud, pemberian yang tak terputus-putus. Yang enggak terputus-putus ini kan artinya kekal. Apabila seorang itu meninggal dunia, maka berarti terputuslah nikmatnya. Ini pemberian yang tak terputus-putus menunjukkan bahwasanya, menunjukkan bahwasanya penduduk surga itu kekal, karena dia akan diberikan nikmat yang tidak terputus-putus. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oke lah, nantilah kita lanjut sedikit pembahasan tentang beberapa syubhat orang yang menjadikan dalil tertentu, kemudian mereka bahas dengan dalil yang sedikit ini, yang mungkin sepotong ayat ini, bahkan tak sampai satu ayat, potongan dari satu ayat, itu dijadikan sebagai pembahasan, jadikan sebagai dalil bahwasanya surga itu tidak akan kekal. Padahal di samping kiri, kanan, muka, belakang itu terlalu banyak nas-nas yang jelas menyatakan bahwasanya surga itu kekal. Yang kita herankan, kenapa yang ini dijadikan sebagai dalil surga tak kekal, padahal terlalu banyak yang mengatakan surga itu kekal. Terlalu banyak Quran dan hadis yang menyatakan Quran itu kekal. Ini mau kita kemanakan? Apa kita abaikan saja ini? Kemudian kita membahas dengan satu kalimat ini seolah-olah ini sesuatu yang menunjukkan berbeda dengan yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalaupun kita artikan seperti itu, kita anggapnya nggak tahu artinya lah ini apa. Itu bukan mengistisnakan, bukan mengecualikan semua yang menunjukkan kekalnya penduduk neraka dan neraka. Demikian ikhwah rahimanallah. Bukan satu dua nas-nas seperti ini, bisa puluhan nas-nas yang menunjukkan bahwasanya surga dan penduduknya itu kekal dalamnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi nantilah kita baca dalam waktu berikutnya, mungkin ada bantahan-bantahan untuk orang yang seperti ini. Untuk orang-orang yang berpendapat bahwasanya surga itu tidak kekal. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan surga dan penghuninya abadi selamanya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Baik. Dari Pak Albert di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Yang pertama, bagaimana kondisi surga dan neraka, jin dan manusia, apakah sama ataukah berbeda? Yang kedua, apakah manusia dan jin sama urusan pahala dan dosa seperti manusia? Di mana bila manusia yang dizolimi, di akhirat akan manusia itu panen pahala dari yang menzoliminya. Bagaimana bila manusia yang dizolimi jin, apakah manusia yang dizolimi akan panen pahala juga dari jin yang menzoliminya tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang terzalimi untuk membalas setiap kezaliman yang pernah ditimpakan kepada dirinya.
Maka pada saat itu orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sering dan banyak dizolimi oleh orang lain. Ini sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Antar manusia, antar jin, karena jin juga mukallaf, ikhwah. Jin makhluk Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini jin juga ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Demikian ikhwah. Makanya ayat yang kita bacakan tadi, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kalau kami mau, kami akan berikan semua hidayah ini kepada orang. Kami berikan semua hidayah. Tetapi sudah tetap keputusanku, aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Artinya jin itu juga mukallaf, jin itu juga mendapat beban syariat yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga akan ditimpakan dosa apabila dia melanggar perintah Allah. Mereka akan juga mendapatkan pahala sebagaimana halnya manusia, Tapi kalau terjadi di antara mereka kezaliman, maka akan dibalas. Pembalasannya bagaimana? Dengan pahala dan dosa. Ya, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dinar. Tapi itu kan antar sesama makhluk sejenis, manusia dengan manusia, jin dengan jin. Bahkan seperti yang sudah pernah kita bahas ketika pembahasan masalah padang mahsyar, bahwasanya bahkan hewan yang terzolimi dengan hewan yang lain itu juga akan saling membalas. Ya, akan saling membalas. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sehingga setelah semua selesai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunu turaba. Jadilah kalian wahai hewan-hewan itu menjadi tanah semuanya. Orang kafir yang melihat ini mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Yauma yaqul kafirun ya laitani kuntu turaba. Pada hari orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wahai, seandainya aku juga ikut menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut. Terus bagaimana dengan hewan-hewan yang terzolimi? Apakah mereka akan membalas? Mereka tidak membalas, tapi Allah akan mengazab. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, dakhalatin naru imra'atun fil hir. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Demikian ikhwah. Seekor kucing yang dia habasatha, yang dia kurung. Tidak dia biarkan untuk mencari makan, dan tidak juga dia memberi dia makan sampai dia mati. Maka Allah akan balaskan, Allah akan azab dia. Karena itu merupakan peraturan syariat kita, tidak dibolehkan menzolimi. Tapi apakah kucingnya yang membalas? Tidak disebutkan dasarnya. Demikian ikhwah. Ya, apakah dia nanti kucing ini akan bentuk kucing di neraka Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah dikarenakan yang jelas wanita itu masuk neraka gara-gara melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia nanti akan diazab dengan kucing itu akan membalas? Allahu a'lam bishawab. Itu. Ya, karena untuk itu kita perlu dalil. Tapi azab iya. Ya. Azab iya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu antara manusia dengan hewan. Bagaimana dengan jin dan manusia? Ikhwah. Iya. Manusia menzalimi jin bisa enggak? Bisa. Ya, manusia menzalimi jin bisa. Berapa banyak sekarang jin-jin yang tertuduh, ya, jin yang tertuduh. Kalau dia gara-gara dia orang ini menjadi nakal, sering kan enggak datang ustaz, tolonglah diruqyah ini anak. Kenapa? Karena dia sepertinya nakalnya gara-gara jin. Demikian ikhwah. Ya, bisa saja seandainya manusia pernah menzalimi jin, maka dia akan menuntut. Manusia dizalimi jin, dia akan menuntut. Demikian ikhwah. Lantas apakah nanti pembalasannya itu dengan cara memberikan
kebaikan ataupun memberikan keburukan, sebagaimana antar jin dan sebagaimana antar manusia. Apakah seperti itu? Kalau antar manusia kan sudah jelas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, atadruna al-muflisu fi ummati, tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut di kalangan umatku? Para sahabat mengatakan, qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Yang orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak ada lagi harta bendanya. Kata beliau, al-muflisu fi ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salati was sadaqati was siyam. Yang dikatakan bangkrut adalah yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala puasa, pahala sedekah, pahala salat. Fayati qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, tapi ternyata dia pernah menzalimi orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah mencela orang ini. Fayu'ti hadza bihasanatihi wa hadza bihasanatihi, maka dia pun bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Apabila tidak ada kebaikannya lagi, maka diambillah keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang tadi. Sudah habis pahala salat yang dia bawa karena menzalimi orang lain. Akhirnya keburukan orang tersebut yang ditimpakan kepada si orang yang menzalimi, akhirnya dia pun diseret ke dalam api neraka. Kalau itu jelaskan dengan detail. Lantas bagaimana kalau manusia menzalimi jin atau jin menzalimi manusia? Apakah nanti akan dibayar dengan kebaikan dan keburukan? Allahu a'lam bishawab. Ini perlu dasar. Ya, perlu sebuah dasar yang jelas. Karena ini masalahnya sudah karena masalah yang dibicarakan itu adalah masalah yang gaib. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Albert yang berada di Bekasi. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Abu Syaimah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah semua penghuni surga memiliki tingkat kebahagiaan yang sama, ataukah terdapat hierarki atau tingkatan kenikmatan di dalamnya? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Silakan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Sebenarnya belum sampai kajian kita di sana, bahwasanya penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang berikutnya itu bagaikan sejauh antara langit dan bumi. Apakah fasilitasnya berbeda? Ya, tentunya akan berbeda. Ya, tentunya akan berbeda. Lantas permasalahannya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu jannati firdaus fa innahu a'laha wa awsatiha. Apabila kalian minta surga, mintalah surga firdaus, karena surga firdaus itu yang paling tinggi dan yang paling tengah. Sudah paling tinggi, paling tengah lagi, itu surga firdaus. Lantas apakah hanya tempatnya saja yang tinggi? Ya tentu ikhwah tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kalau kita lihat antara ruh orang-orang yang meninggal, yang tewas dengan jihad fisabilillah, dengan yang tewas orang soleh yang meninggal biasa. Ruh mereka, kalau yang tewas dalam jihad fisabilillah, Allah letakkan di dalam burung yang hijau, yang sarangnya bergantung di bawah aras, dan dia bisa kemana-mana. Beda halnya dengan orang soleh, ruhnya Allah letakkan di burung, dan burung itu nggak bisa kemana-mana, dia hanya bisa bertengger di atas pohon surga. Demikian ikhwah, beda fasilitas, ya, beda fasilitas. Itu menunjukkan bahwasanya ya masing-masing orang punya fasilitas yang berbeda-beda sesuai dengan amalan yang pernah dia kerjakan. Demikian ikhwah. Terus apakah rasanya berbeda? Ikhwah azallahu wa iyyakum, kalau mengenai rasa, karena penduduk surga itu tidak ada lagi merasakan bahwasanya orang yang berada di atasnya itu lebih senang, nggak begitu lagi ikhwah. Seperti yang sudah kita pelajari, yaitu orang yang terakhir keluar dari neraka. Dia lihat ke neraka, apa katanya ikhwah? Alhamdulillahi qad najani mink, qad najani Allahu mink. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku darimu. Mu itu maksudnya neraka.
Sungguh Allah telah memberiku suatu nikmat yang belum pernah diberikan nikmat ini kepada siapapun sebelumku. Padahal dia orang terakhir keluar dari neraka. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika Allah masukkan ke surga, dia adalah orang terakhir masuk surga. Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, kamu berhayal, kamu bayangkan kenikmatan dunia dan untukmu 10 kali lipat kenikmatan seluruh dunia itu. Sampai dia mengatakan, ya Allah, apakah engkau atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin? Apakah engkau mengolok-olok aku sementara engkau adalah rabbul alamin? Habis seperti itu. Karena dia merasa apa yang diberinya itu luar biasa, ikhwah. Padahal dia yang terakhir. Jadi penduduk surga itu tidak akan merasakan bahwasanya ya enak sekali yang di atas, nggak begitu, ikhwah. Itu rasa-rasa kita di dunia. Saya sering berikan umpama ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya penduduk surga itu kaqalbin rajulin wahid, seperti orang yang punya satu hati. Ya, saya beri umpamakan misalnya tangan kanan dan tangan kiri kita. Setiap orang kan punya hati satu, ya. Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tak jadikan dalam satu orang itu dua hati. Hanya satu hati yang ada, tidak ada dua hati. Baik. Karena di satu hati, makanya si kiri tidak pernah iri dengan si kanan. Kanan enak sekali lah kamu ya. Kamu yang bagus-bagus sementara aku yang kotor-kotor. Gantianlah. Nggak ada seperti itu. Tidak pernah kaki iri dengan kepala. Gantianlah kita. Sekali-sekali saya yang di atas, kamu di bawah. Gak pernah, ikhwah. Walaupun satu di bawah, satu di atas, satu di kiri, satu di kanan. Ketika kanan yang luka diurus oleh kiri. Demikian, ikhwah. Ketika kepala yang terluka, kaki yang membawa dia ke rumah sakit. Demikian, ikhwah. Dia gak mengatakan, tuh kan, itulah sok di atas. Biar dia rasa dia dulu. Aku gak akan mau pergi ke rumah sakit. Tidak ada seperti itu tanggapan si kaki. Kenapa? Hatinya satu. Demikianlah penduduk surga itu. Hatinya satu. Mereka tidak merasakan bahwasanya yang di atas, enak sekali yang di atas. Enggak. Mereka mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka itu merupakan sudah satu hal yang sangat luar biasa. Seolah tidak ada yang diberikan seperti itu selain dirinya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja kajian kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, taufiknya serta inayahnya sehingga mengumpulkan kita di surganya kelak insyaallah. Ya, demikian saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.